Nah, jadi di sini jelas Bapak Ibu bahwasanya PLT Kepala BKN Pak Bima Arya itu menginginkan bahwa Kemendikbudristek ini lebih memprioritaskan Bapak Ibu dan rekan-rekan yang kemarin lulus passing grade pada seleksi P3K 2021. Selesaikan dulu penempatan ini, kemudian baru Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, rekan-rekan, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali dengan channel kami, media berbagi ilmu dan informasi. Harapan kami tentunya Bapak Ibu dan rekan-rekan semua dalam keadaan sehat walafiat dan sukses selalu dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan semua, insya Allah kali ini kami akan berbagi informasi terkait mengenai penundaan seleksi P3K, kemudian juga mengenai portal SSCAS yang sampai hari ini masih belum bisa diakses. Mari kita lihat nanti apa penjelasan dari BKN. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, tepatnya pada tanggal 20 Oktober, itu Kemendikbudristek melalui Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan sudah menyampaikan surat edaran kepada BKN mengenai penyampaian jadwal pelaksanaan seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Nah, sebagaimana jadwalnya ada di lampirannya Bapak Ibu. Nah, ini jadwalnya. Nah, terkait dengan jadwal ini kan sebenarnya jadwalnya dijadwalkan pada tanggal 25 Oktober sampai tanggal 7 November itu untuk pengumuman plus sekaligus pendaftaran. Nah, inilah yang kemudian menjadi permasalahan. Nah, kemudian inilah salah satu yang menjadi faktor penyebab sehingga BKN sampai hari ini belum membuka portal SSCASN. Baik Bapak Ibu, mari kita simak beritanya. Tonton sampai habis, jangan sampai Bapak Ibu mendapatkan berita sepotong-sepotong yang nantinya akan berimbas kepada gagal paham. Namun sebelum itu Bapak Ibu, sebagaimana biasanya, izinkan kami mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang sudah pernah berkunjung ataupun baru pertama kali berkunjung ke channel kami ini, jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan lonceng notifikasinya agar apabila kami mengupdate informasi-informasi terbaru, maka Bapak Ibu dan rekan-rekan lah yang akan pertama kali mendapatkan notifikasi tersebut. Baik Bapak Ibu, nah ini kami beberapa waktu yang lalu itu mencoba membuka langsung portal SSCASN bkn.go.id dan ternyata memang hasilnya tidak bisa dibuka Bapak Ibu. Awalnya kami pikir ini hanya gangguan sinyal atau lain sebagainya, namun setelah coba di reload beberapa kali tetap hasilnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan, sebelumnya kita lihat dulu, ini ada headline dari salah satu media online sewaktu.com ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini headline-nya, kepastian pendaftaran P3K 25 Oktober akhirnya terjawab. Ketua Panselnas tak berani buka SSCAN BKN. Nah, apa yang menyebabkan kemudian Ketua Panselnas sekaligus juga PLT Kepala BKN belum berani membuka portal SSCASN ini? Nah, kemudian kita lihat informasi lain di media jpnn.com. Ini headline-nya menyebutkan, ini beritanya per tanggal 24 Oktober 2022 dengan headline, Kepala BKN ungkap hal krusial yang mengganjal seleksi P3K 2022. Honorer mohon bersabar. Coba kita intip sedikit informasinya Bapak Ibu. Jakarta, Pelaksana Tugas atau PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Arya Wibisana mengungkapkan hal krusial yang mengganjal seleksi P3K 2022. Ganjalan itu menyebabkan BKN belum berani membuka sistem seleksi calon aparatur sipil negara atau SSCASN pada bulan ini. Ini kata kunci ya Bapak Ibu ya. Ada kemungkinannya pada bulan ini memang tidak akan dibuka portal tersebut. Artinya Bapak Ibu, rekan-rekan calon pelamar P3K tidak bisa mendaftar pada bulan ini. Kemungkinan akan dibuka pada bulan selanjutnya. Mudah-mudahan kita doakan itu Bapak Ibu, rekan-rekan ya. Salah satu contoh terkait mekanisme seleksi P3 guru, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek menetapkan prioritas 1 atau P1, yaitu guru yang lulus passing grade yang pada tahun 2021 itu jadwalnya berbarengan dengan P2, P3 dan pelamar umum. Nah, itu yang saya sebutkan di awal tadi, bahwasanya salah satu penyebab atau faktor kenapa akhirnya BKN belum berani membuka portal SSCASN adalah karena Kemendikbudristek membuka
jadwal pendaftaran itu berbarengan antara P1, P2, P3, dan P4. Jadi, mari kita lihat selanjutnya Bapak Ibu. Sekali lagi ini bukan masalah sistem, karena SSC-ASN sudah lama siap. Kami hanya minta Kemendikbudristek selesaikan dahulu yang P1, ujar Bima. Nah, artinya terkait dengan ini Bapak Ibu, PLT Kepala BKN Bima Arya Wibisana itu sebenarnya mengharapkan bahwasanya Kemendikbudristek itu menyelesaikan dulu nih untuk teman-teman atau rekan-rekan yang posisinya adalah P1. Hal itu mempertimbangkan jumlah P1 cukup banyak dan harus dipastikan dahulu penempatan mereka, baru menyusul kelompok P2, P3, dan pelamar umum. Dari data yang kita dapatkan, jumlah P1 itu lebih kurang 193.000 se-Indonesia ini Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lihat lagi selanjutnya. Ini berita per hari ini Bapak Ibu, per tanggal 25 Oktober. Masih dari media jpnn.com, seleksi P3K 2022, pemerintah bingung, guru lulus PG atau passing grade terancam, honorer dipermainkan. Nah, mari kita lihat isi beritanya Bapak Ibu. Mayoritas guru honorer bergembira tatkala membaca surat nomor 7302/B/GT titik dan selanjutnya tertanggal 20 Oktober 2022 yang ditandatangani PLT Dirjen Guru dan Tendik Kemendikbudristek, yakni Nunuk Suryani. Para guru honorer yang lulus passing grade seleksi P3K 2021 sudah membayangkan tidak lama lagi berstatus aparatur sipil negara atau ASN. Nah, ini surat dari PLT Dirjen Guru dan Tendik, yaitu Bu Nunuk, yang tadi di awal sudah saya tampilkan. Nah, ini Bapak Ibu suratnya, itu mengenai penyampaian jadwal pelaksanaan seleksi guru ASN P3K tahun 2022 Bapak Ibu. Nah, ini jadwalnya Bapak Ibu ya. Nah, jadwalnya jelas di sini sesuai dengan surat edaran tersebut, dari tanggal 25 Oktober sampai 7 November 2022 itu mulai dibuka pendaftaran untuk semua jenjang pelamar dari prioritas 1 sampai dengan pelamar umum. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi di media jpnn.com tadi. Respon PLT Kepala BKN Bima Arya, kita lihat di sini. Bima Arya memberi sinyal BKN belum berani membuka sistem seleksi calon aparatur sipil negara atau SSC-ASN bulan ini. Berikut ini sejumlah argumennya. BKN masih belum srek dengan usulan Kemendikbudristek yang menetapkan jadwal pendaftaran P1 atau guru lulus PG P3K 2021 berbarengan dengan P2, P3, dan pelamar umum. Nah, Bima khawatir ini akan menimbulkan potensi gelombang protes dari guru lulus PG. Dia ingin 193.954 guru lulus PG pada tahun 2021 sebagai prioritas 1 diselesaikan terlebih dahulu. Jangan semuanya diselesaikan tahun ini, seharusnya bertahap, kata Bima seusai penandatanganan kerjasama BKN dengan Universitas Terbuka di Gedung Kualitas Pondok Cabe. Nah, jadi di sini jelas Bapak Ibu bahwasanya PLT Kepala BKN Pak Bima Arya itu menginginkan bahwa Kemendikbudristek ini lebih memprioritaskan Bapak Ibu dan rekan-rekan yang kemarin lulus passing grade pada seleksi P3K 2021. Selesaikan dulu penempatan ini, kemudian baru dibuka pendaftaran untuk P2, P3, dan juga pelamar umum. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu. Bima menegaskan BKN tidak mau gegabah membuka SSC-ASN sebelum hal-hal krusial itu diselesaikan. Bila Kemendikbudristek tetap memaksakan untuk membuka seleksi P3K guru pada 25 Oktober, Bima mempersilahkan saja, namun dia mengingatkan bahwa muaranya tetap ke BKN juga. BKN kurang sreg bila guru honor K2 yang belum ikut tes P3K 2021 maupun tidak lulus passing grade PG yang disebut P2 ikut seleksi tahun ini. Begitu juga dengan P2, yaitu honorer sekolah negeri dengan masa pengabdian minimal 3 tahun, terdaftar di Dapodik, belum pernah ikut tes maupun tidak lulus PG. Menurut Bima, jumlah P1 cukup banyak dan harus dipastikan dahulu penempatan mereka, baru menyusul kelompok P2, P3, dan pelamar umum. Bima menegaskan banyak Pemda yang tidak tahu posisi Dapodik, sehingga terlalu berisiko jika P2 dan P3 langsung diikut sertakan bersama-sama dengan guru lulus passing grade. Dia menilai alangkah bijaknya bila guru P1 diamankan terlebih dahulu posisinya, sebab mereka sudah 2 kali ikut tes P3K. Saya khawatir bila nanti P1, P2, P3 diselesaikan tahun ini,
akan menimbulkan gelombang protes terutama bagi guru lulus passing grade, tegasnya. Nah, jadi sudah jelas di sini Bapak Ibu bahwasanya PLT BKN Bapak Bima Arya itu menginginkan Kemendikbudristek menyelesaikan dulu honorer yang masuk dalam kategori prioritas 1. Setelah selesai semuanya, sudah mendapatkan semua penempatan, baru selanjutnya dibuka pendaftaran untuk guru honorer P2, P3, dan pelamar umum. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Ketika ditanyakan kapan seleksi 2022 dibuka, Bima Arya Wibisana menyampaikan sampai saat ini pihaknya belum bisa menentukan kapan seleksi P3K 2022 dibuka. Kalau dipaksakan buka tanggal 25 dan kemudian saya buka SSC ASN, sementara datanya P2 dan P3 belum siap, apa tidak berbahaya, kata Bima Arya. Bima Arya menyebutkan data yang baru diserahkan ke Mendikbudristek ke BKN adalah guru lulus passing grade atau guru yang masuk ke dalam prioritas 1 atau P1. Sementara itu, untuk data guru honorer K2 yang belum ikut tes P3K 2021 maupun tidak lulus passing grade yang disebut P2 belum diserahkan. Begitu juga dengan guru honorer sekolah negeri dengan masa pengabdian minimal 3 tahun, terdaftar di Dapodik, belum pernah ikut tes maupun tidak lulus PG. Kalau dipaksakan dibuka, lantas banyak yang nggak dapat informasi bagaimana karena datanya belum lengkap. Apakah nggak mengundang protes lagi, ujarnya. Melihat waktu yang makin sempit, Bima Arya menegaskan pihaknya ingin menyelesaikan 193.954 guru yang lulus PG. Dia ingin menyerahkan NIP P3K guru P1 itu atau prioritas 1 itu. Nanti setelah diketahui ada sisa informasi, baru P2 dibuka. Begitu juga ketika ada formasi sisa, P3 masuk. Ada sisa lagi, pelamar umum diberikan kesempatan. Jadi jelas Bapak Ibu bahwasanya berkali-kali PLT BKN Bapak Bima Arya Wibisana itu menginginkan bahwasanya Kemendikbudristek itu seharusnya terlebih dahulu menyelesaikan P1. Ketika semua P1 yang berjumlah lebih kurang 193.954 orang guru ini mendapatkan semua penempatan, kemudian diberikan SK dan mendapatkan NIP P3K, barulah kemudian dibuka lagi atau menyusul pendaftaran untuk prioritas 2. Nah, setelah itu dibuka dan kemudian masih ada sisa formasi, maka baru selanjutnya masuk kepada pendaftaran untuk prioritas 3. Terakhir baru ketika juga masih ada sisa, baru diberikan kesempatan kepada pelamar umum. Mudah-mudahan para pejabat kita di atas mendapatkan solusi yang terbaik yang tentunya tidak merugikan pihak manapun. Mudah-mudahan apapun yang nanti diputuskan oleh pihak-pihak pejabat berwenang di atas bisa mengakomodir semua keinginan tenaga honorer, baik itu yang P1, P2, P3 maupun pelamar umum. Baik Bapak Ibu, kami rasa itu informasi penting yang bisa kami bagikan hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan informasi bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami, dukung terus channel kami agar kami bisa berbagi tentang informasi-informasi terupdate tentunya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.